Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Running Channel. Kali ini kita akan membahas tentang bangsa yang sangat ditakuti dan berhasil meruntuhkan Kekaisaran Romawi. Siapakah mereka? Baiklah, tanpa menunggu lama, mari kita mulai. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Tiongkok membangun tembok besar guna mencegah serangan dari suku Xiongnu yang memang hobinya berperang. Setelah dikalahkan oleh Tiongkok pada abad kedua Masehi, Xiongnu Utara melarikan diri ke barat. Karena adanya perbedaan pengucapan, maka diperkirakan bangsa Xiongnu ini sama dengan bangsa Hun. Xiongnu adalah suku semi-nomaden yang gaya hidupnya tanpa memiliki banyak kesamaan dengan orang Hun. Kuali perunggu gaya Xiongnu sering muncul di situs Hun di seluruh Eropa. Ada kemungkinan bahwa selama beberapa abad berikutnya, kelompok dari Asia Timur jauh ini melakukan perjalanan jauh ke Eropa, melakukan penjarahan dan mencari tanah air baru. Gaya bertarung suku Hun membuat mereka sangat sulit dikalahkan. Bangsa Hun tampaknya telah menemukan jenis brosur komposit awal. Ini adalah jenis brosur yang membungkuk ke belakang untuk memberikan tekanan ekstra. Busur Hun kuat dan kokoh, terbuat dari tulang binatang, urat, dan kayu hasil karya pengrajin yang sudah ahli. Senjata yang dibuat dengan sangat baik ini mampu melepaskan kekuatan tingkat tinggi. Suku Hun belajar memanah cepat di atas kuda. Saat di medan perang, kecepatannya tidak terbendung ketika berhadapan dengan tentara infanteri yang bergerak lebih lambat. Orang Hun mampu menyerang sekelompok tentara, menembakkan ratusan anak panah, dan pergi lagi. Ini dilakukan tanpa perlu berhadapan dengan musuh dalam jarak dekat. Ketika benar-benar dekat dengan tentara lain, mereka sering menggunakan lasso untuk menyeret musuh ke tanah lalu ditebas dengan sadis. Memanah sambil berkuda tidak mudah dilakukan. Penggemar panahan kuda modern telah mengajari sejarawan tentang upaya melelahkan dan latihan bertahun-tahun yang diperlukan hanya untuk mencapai satu sasaran sambil berlari kencang. Tapi hal ini tidak terlalu sulit dilakukan oleh suku bangsa Hun. Cara hidup mereka yang nomaden menjadikan suku Hun tumbuh dengan menunggang kuda dan membidik sejak kecil. Selain busur dan lasso, Hun juga mengembangkan senjata pengepungan awal yang akan segera menjadi ciri khas perang abad pertengahan. Tidak seperti kebanyakan kelompok barbar lain yang menyerang Kekaisaran Romawi, Hun menjadi ahli dalam menyerang kota. Mereka menggunakan menara pengepungan dan mendobrak untuk efek yang menghancurkan. Kekaisaran Romawi selalu memiliki masalah dengan perbatasan utara yang sangat panjang. Sungai Rin dan Danube sering dilintasi oleh suku-suku yang berkeliaran. Mereka kadang menyeberang ke wilayah Romawi untuk merampok dan menjarah. Kaisar seperti Marcus Aurelius telah melakukan pertempuran panjang untuk mengamankan perbatasan yang sulit ini di abad-abad sebelumnya. Sementara migrasi konstan berlangsung selama berabad-abad. Pada 4 Masehi, perampok barbar yang sebagian besar berasal dari Jerman muncul di depan pintu Romawi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mencari wilayah baru untuk menetap. Peristiwa besar ini sering disebut dalam bahasa Jerman Volkerwanderung atau pengembaraan rakyat. Menurut sejarawan, serangan suku barbar inilah yang akhirnya akan menghancurkan Kekaisaran Romawi. Adapun istilah barbar di sini dimaknai sebagai kelompok liar yang tidak punya aturan. Definisi ini merupakan stereotip dari dunia barat. Sedikit ulasan mengenai barbar yang sesungguhnya. Menurut penulis buku Journey to Andalusia, Utik M. Panji Astuti, suku barbar atau sering disebut juga Berber atau Barber adalah salah satu suku yang berada di Afrika Utara yang menurunkan pahlawan pembebas semenanjung Liberia, yaitu Tariq Ibnu Ziyad dan para syuhada yang berjuang bersamanya. Istilah barbar ini kemudian berkonotasi negatif, jadi primitif, liar, dan lain-lain, ungkapnya dalam sebuah diskusi bersama PCIM Spanyol. Tariq bin Ziyad merupakan panglima tempur yang membebaskan Andalusia. Tariq lahir pada tahun 670 Masehi dari kabilah Nafsah di Afrika Utara yang merupakan suku barbar. Nama Tariq hingga kini diabadikan sebagai nama sebuah selat yang memisahkan Afrika Utara dengan Eropa, yaitu Gibraltar atau Jabal Tariq.
Entah mungkin untuk mendiskreditkan perjuangan Torik, kata-kata barbar umumnya lebih menonjolkan sisi brutalnya ketimbang pemikiran logis. Selain itu, kata barbar sering disematkan pada Barbarossa. Secara umum, masyarakat mengenal Barbarossa adalah seorang tokoh bajak laut yang diilustrasikan dalam film Pirates of Caribbean. Dalam film tersebut, Barbarossa merupakan musuh bebuyutan Jack Sparrow. Padahal kata utik, ada dua kakak beradik yang bernama Barbarossa, yaitu Khairuddin Barbarossa dan Oruk Barbarossa. Keduanya adalah pahlawan Islam, tegasnya. Kedua kakak beradik ini berhasil menyelamatkan para pengungsi Andalusia dari penindasan penguasa Spanyol di masa Reconquista. Dua Barbarossa ini membantu menyeberangkan sejumlah besar kaum Muslim dan Yahudi dari Spanyol menuju ke daratan Afrika Utara. Jadi rasanya tidak adil sekali jika Barbarossa dalam sebuah film dicirikan sebagai bajak laut yang konyol, tutur utik. Kembali ke suku Hun. Sementara suku Hun sedang bergerak, suku besar pertama yang tiba di Romawi dalam jumlah besar adalah suku Goth. Mereka muncul dalam jumlah ribuan di perbatasan Romawi pada tahun 376. Orang-orang Goth mengklaim bahwa suku misterius dan biadab telah mendorong mereka ke titik puncak. Orang-orang Goth dan tetangga mereka berada di bawah tekanan dari orang Hun yang merampok. Pada saat yang sama, suku Hun juga sedang melakukan perjalanan semakin dekat ke perbatasan Romawi. Orang-orang Romawi segera setuju untuk membantu orang-orang Goth. Saat itu orang Romawi merasa tidak punya banyak pilihan selain mencoba mengintegrasikan pasukan perang yang sangat besar ke dalam wilayah mereka. Di sisi lain, orang Romawi juga memperlakukan orang Goth dengan semena-mena sehingga membuat situasi semakin runyam. Saat Goth merampok di provinsi Romawi, Hun masih bergerak lebih dekat. Selama dekade pertama abad ke-5, banyak suku mengambil kesempatan untuk melintasi Vivandal, Alan, Suebi, Frank, dan Burgundia, termasuk di antara mereka yang membanjiri Sungai Rin. Suku-suku ini mencaplok tanah untuk diri mereka sendiri di seluruh kekaisaran. Bangsa Hun telah menciptakan efek domino yang sangat besar. Tindakan mereka akhirnya memaksa orang baru yang ada di luar masuk ke wilayah Romawi. Suku misterius ini menghancurkan kekaisaran Romawi bahkan sebelum mereka sampai di sana. Demikianlah Sobat Arsi sekelumit kisah hancurnya kekaisaran Romawi. Bila ada yang tidak tepat, mohon diinfokan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan like-nya ya. Terima kasih.